Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 21 Maret 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaris hari ini kita jadikan pijakan untuk permenungan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9 berbicara soal perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Allah berjanji dari pihak Allah. Inilah perjanjian dengan Abraham. Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka namanya diubah menjadi Abraham. Allah akan membuat Abraham beranak cucu sangat banyak, menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan perjanjian itu turun-temurun. Dan dari pihak Abraham dituntut untuk memegang perjanjian itu Abraham dan seluruh keturunannya. Jangan pada bacaan Injil, janji Yesus kepada orang-orang waktu itu bahwa barang siapa menuruti firman Yesus tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Namun orang-orang waktu itu menganggap Yesus kerasukan setan. Dan mempertanyakan apakah Yesus lebih daripada Bapak Abraham yang telah mati. Nabi-nabi pun juga mati. Mereka menolak Yesus dan tidak percaya. Namun Yesus menegaskan, Ia tidak memuliakan diri sendiri, melainkan Bapalah yang memuliakan Dia. Dengan demikian, pewartaan Yesus ditolak oleh orang-orang dan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini berbicara soal perjanjian. Dan perjanjian akan terpenuhi kalau kedua belah pihak memegang perjanjian dan menaatinya. Dari pihak Allah dan Yesus Kristus dijamin bahwa Allah memenuhi janjinya itu. Nah, persoalannya terletak pada manusia. Kita melihat Abraham memenuhi janji itu. Ia menjadi umat Allah yang baik, memegang perintah-perintah Allah. Maka perjanjian itu terlaksana. Sedangkan pada bacaan Injil kita tahu Yesus berpegang pada janjinya, tetapi manusia sulit untuk berpegang
pada janji itu. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita manusia seringkali mengalami harapan kosong karena tidak setia pada firman Allah lewat Yesus Kristus. Abraham dengan segala kesetiaannya mengikuti kehendak Yahweh, sekalipun kadang tidak dimengerti maksudnya, tapi ia tetap setia melaksanakan kehendak itu. Pada pribadi Yesus sangat jelas karena kita melihat tanda-tanda pekerjaan hidup Yesus yang menunjukkan kuat kuasa Allah Bapanya yang di surga. Tetapi karena orang memakai pola pikirnya sendiri, maka mereka sulit untuk memenuhi perjanjian dengan Yesus, yakni menepati segala firman Yesus. Maka jangan heran kalau kita sekarang ini juga mengalami banyak tantangan, kesulitan, bahkan maut, karena seringkali lupa akan perjanjian kepada Allah, yakni menuruti firman Yesus, mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melaksanakan. Firman itulah kehendak Yesus yang harus kita ikuti, dan itu telah kita janjikan ketika kita dibaptis. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berjanji untuk menolak, meninggalkan segala tipu daya musuh, yakni setan. Namun yang terjadi, perjanjian itu kita langgar karena kita dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu, dan pikiran kita sendiri. Apa yang dapat kita buat agar kita setia pada janji? Kita mencoba kembali menempatkan Allah dalam hidup kita, agar akhirnya ukuran tindakan kita, bukan pola pikir kita, bukan kehendak kita, bukan kedagingan kita, melainkan sabda dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau itu terjadi, maka kita sudah menuruti firman-Nya dan tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, akan memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kalau kita masih mengalami maut, kesulitan, tantangan, kita bertanya, sudahkah saya menuruti firman Tuhan Yesus yang menjadi pegangan kita? Ataukah seringkali kita mengikuti pola pikir, kehendak, dan keinginan pribadi kita yang mendatangkan maut? Semoga pada masa prapaskah ini kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya yang senantiasa membawa kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan akan perjanjian kami dengan Engkau yang seringkali kami langgar. Sadarkan kami untuk selalu hidup berjuang sesuai dengan perjanjian kami dengan Engkau, agar akhirnya
kami pun boleh mengalami sukacita surgawi. Kuatkan iman kami yang lemah, bangkitkan yang jatuh, doronglah yang mandek, agar akhirnya iman kami berdasarkan pada kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Kau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Juga Engkau bantu korban banjir agar segera tertangani. Semoga hidup dan karya-karya kami selalu merupakan kepenuhan perjanjian-Mu dengan kami. Untuk itu bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita boleh mengalami keselamatan dan kehidupan. Semakin mendekati hari-hari kesengsaraan, saya mengajak umat membaca kisah sengsara agar akhirnya kita semakin mendalami kesengsaraan Yesus dalam menebus kita. Terima kasih untuk semua usaha perjuangan panjenengan dalam hidup menggereja, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pelayanan. Semoga dengan perjuangan ini seluruh umat paroki mampu berkontribusi bagi banyak orang. Kita berdoa bagi para korban banjir agar banjir segera surut dan mereka boleh pulang kembali untuk beraktivitas sedia kala. Kita bersyukur bahwa gereja mampu dan peduli kepada mereka. Ini berkat uluran tangan umat sekalian. Untuk itu diucapkan terima kasih. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati